Salam sejahtera buat sobatku semuanya. Sahabat pencari hikmah 129 yang bijaksana. Kali ini kita akan simak bersama kata-kata mutiara dan kisah hidup singkat Sang Buddha. Selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat. Amin. Kata bijak Buddha tentang cinta. Pada akhirnya, ada 3 hal yang tersisa: seberapa banyak kau mencintai, seberapa lembut kau menjalani hidup, dan seberapa ikhlas kau melepas sesuatu yang ditakdirkan bukan untukmu. Satu lilin bisa menyalakan ribuan lilin, tanpa berkurangnya cahaya lilin pertama tadi. Itulah hakikat sebuah kebahagiaan, takkan berkurang meskipun dibagi-bagi. Kebencian yang dilawan dengan kebencian lain, tidak akan pernah usai. Hanya dengan cinta, sebagai aturan yang abadi. Suatu kebaikan lebih sering dirusak oleh orang-orang yang jahat, ketimbang dicintai oleh orang-orang yang baik. Selayaknya orang lain di seluruh alam semesta, kamu juga berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang dalam hidup. Wanita di dunia ingin menunjukkan bentuk tubuh mereka, baik waktu berjalan, berdiri, duduk, ataupun tidur. Bahkan ketika direpresentasikan ke dalam gambar, ia ingin memikat dan mencuri hati pria pujaan hatinya. Akan banyak luka yang dialami dan diciptakan oleh mereka yang saling membenci, tetapi pikiran yang diarahkan pada hal yang salah akan jauh lebih melukai lagi. Biarlah ia memberi nasihat, petunjuk, dan melarang apa yang tidak baik. Karena orang bijaksana akan dicintai oleh orang yang baik dan dijauhi oleh orang yang jahat. Orang-orang yang selalu lebih menghormati yang lebih tua, akan memperoleh 4 keistimewaan, yakni umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Ada 3 hal yang tidak bisa lama-lama untuk disembunyikan, yakni matahari, bulan, dan kebenaran. Kesehatan adalah anugerah paling baik, kepuasan adalah kekayaan terbesar, dan kesetiaan merupakan hubungan terbaik. Selayaknya harta karun yang belum ditemukan, kebaikan muncul dari benih yang baik dan kebijaksanaan datang dari pikiran yang suci dan damai. Untuk menikmati kesehatan yang baik, untuk memberikan kebahagiaan yang nyata di dalam keluarga, untuk membawa damai, pertama-tama, seseorang harus disiplin dan mengendalikan pikiran mereka sendiri. Yang terpenting bukanlah sampai pada tujuan, tapi melakukan perjalanan sebaik mungkin. Menggenggam kemarahan tidak ubahnya seperti menggenggam aspal panas di tangan untuk dilempar ke orang lain, kita lebih dulu terbakar. Yang lebih baik dari 1000 omong kosong adalah 1 kata yang membawa perdamaian. Lebih baik menaklukkan diri sendiri daripada menang menghadapi ratusan kali pertempuran. Kemenangan itu tidak akan pernah bisa dirampas darimu, tidak oleh malaikat ataupun setan, surga ataupun neraka. Aku tidak pernah melihat apa yang aku lakukan, melainkan melihat apa yang tersisa untuk diselesaikan. Kebaikan itu layaknya para petapa yang selalu muncul dalam kelompok. Sebuah prinsip yang baik tidak pernah sendirian di hati. Orang-orang dengan pikiran yang kacau, serta pandangannya hanya tertuju pada hal-hal yang menyenangkan saja, maka nafsu akan terus bertambah. Sehingga kenyataan ini hanya akan mempererat ikatan belenggunya sendiri. Bahagiakan dirimu dengan kewaspadaan dan jaga diri baik-baik, lepaskan ia dari cara-cara yang salah, selayaknya seekor gajah yang melepaskan diri dari lumpur yang menenggelamkan. Orang yang merasa malu terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak memalukan, begitu pula sebaliknya, maka akan masuk ke alam sengsara. Orang yang berzina akan menerima 4 ganjaran, akibat buruk, tidur tidak tenang, namanya tercela dan masuk dalam neraka. Untuk seseorang yang baik, ia akan tetap terlihat meskipun berada di puncak gunung. Tetapi orang jahat tidak akan terlihat,
bagaikan anak panah yang dilepaskan malam hari. Sungguh mudah melakukan hal-hal yang jahat, begitu sebaliknya, sangat susah melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri. Tidak ada tempat bagi seseorang yang hendak menyembunyikan perbuatan jahatnya, baik di langit, tengah hutan maupun di celah-celah gunung sekalipun. Jika seseorang tidak memiliki luka di tangan, maka ia bisa menggenggam racun, karena racun tidak akan melukai tangan yang baik-baik saja. Pembuat kebajikan hanya melihat hal yang buruk, selama buah perbuatan bajiknya belum masak, tetapi bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan melihat akibat-akibatnya yang baik. Tiada berguna seseorang menyalakan api pemujaan di hutan meskipun selama 100 tahun, dibanding orang yang menghormati orang lain yang hidupnya lurus. Jauh lebih baik bagi kita untuk menaklukkan diri sendiri dibanding menaklukkan orang lain, sehingga dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kata Mutiara Buddha tentang kebijaksanaan. Tidak ada persahabatan dengan orang-orang yang bodoh, lebih baik hidup sendiri daripada bersama seseorang yang egois, angkuh, pemberontak dan kepala batu. Berpikirlah sebelum berkata-kata, karena setiap orang yang mendengarkannya akan mempergunakannya untuk hal baik maupun buruk. Mereka menghina, memukul, merampas dan mengalahkan saya. Selama ada yang berpikiran seperti itu, maka kebencian takkan pernah usai. Banyak yang tidak menyadari bahwa yang bertengkar akan sama-sama binasa, dan bagi mereka yang menyadari, pasti akan segera mengakhiri pertengkaran. Tidaklah seberapa harumnya bunga tagara dan kayu cendana, tetapi harumnya mereka yang memiliki sila kebajikan menyebar sampai ke surga. Ketika seseorang melakukan perjalanan panjang dan tidak menemukan seorang teman pun, teruslah berjalan. Karena lebih baik melanjutkan daripada berkawan dengan orang-orang yang bodoh. Orang yang bijaksana ialah mereka yang menyadari kebodohannya. Namun, orang bodoh yang mengaku bijaksana, ialah bodoh yang sesungguhnya. Selama buah dari suatu perbuatan jahat belum masak, maka orang bodoh tak bijaksana akan menganggapnya manis seperti madu. Tetapi apabila buah perbuatan itu telah masak, maka ia akan merasakan pahitnya penderitaan. Selayaknya batu karang yang tak tergoncangkan oleh badai, begitulah orang yang bijaksana tidak akan terpengaruh oleh celaan maupun pujian. Orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi, dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Jika seseorang memandang dunia ini seperti melihat fata morgana, maka dewa kematian tidak akan bisa menemukannya. Dari dulu hingga saat ini, akan selalu ada orang-orang yang dicela maupun dipuji. Selayaknya karat yang ada pada besi, lambat laut besi akan jadi hancur. Begitulah perbuatan buruk diri, lambat laun akan menghancurkan diri sendiri. Seseorang belum bisa dikatakan bijaksana hanya karena ia banyak berbicara saja, melainkan orang yang hatinya damai, memiliki rasa takut dan tanpa rasa benci, yang disebut bijaksana. Orang bijaksana menyatakan bahwa belenggu yang terbuat dari besi, kayu, ataupun rami tidaklah begitu kuat. Tetapi ikatan terhadap anak-anak, istri, dan harta benda, sesungguhnya merupakan belenggu yang jauh lebih kuat. Kata bijak Buddha tentang kebahagiaan. Jangan rusuhkan masa lalu, dan jangan terlalu memikirkan masa depan, fokus dan konsentrasilah untuk hari ini. Aku tidak percaya pada sebuah takdir yang didapatkan manusia bagaimanapun mereka berlaku, tapi aku percaya pada sebuah takdir yang didapatkan manusia dengan bertindak. Untuk menikmati kesehatan yang baik, untuk memberikan kebahagiaan yang nyata di dalam keluarga, untuk membawa damai, pertama-tama, seseorang harus disiplin dan mengendalikan pikiran mereka sendiri. Tetaplah bersyukur meskipun kita tak banyak belajar hari ini, tapi setidaknya sedikit.
Dan jika tidak belajar sedikit, setidaknya kita tidak sakit. Dan jika sakit, setidaknya kita tidak mati. Itulah syukur. Kamu menjadi seperti sekarang berkat yang dilakukan selama ini. Dan apa yang terjadi di masa depan, ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Salah satu kegagalan terbesar dalam hidup adalah, kita tidak menjadi yang terbaik seperti yang kita tahu selama ini. Kebahagiaan akan datang ketika perkataan dan perlakuan kamu menjadi bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Dapatkan kebahagiaan dan keselamatan dirimu sendiri, jangan selalu bergantung pada orang lain. Kisah Sang Buddha. Siddhartha Gautama, juga dikenal sebagai Sakyamuni dan Sang Buddha, adalah seorang guru pertapa dan spiritual Asia Selatan yang hidup pada paruh kedua milenium pertama sebelum Masehi. Dia adalah pendiri Buddhisme dan dihormati oleh umat Buddhis sebagai makhluk yang sepenuhnya tercerahkan, yang mengajarkan jalan menuju nirwana, secara harfiah lenyap atau padam. Kebebasan dari ketidaktahuan, nafsu keinginan, kelahiran kembali dan penderitaan. Siddhartha Gautama lahir tahun 563 sebelum Masehi atau 480 sebelum Masehi. Lumbini, Republik Sakaya menurut tradisi Buddhis. Meninggal 483 sebelum Masehi atau 400 sebelum Masehi, berusia 80. Menurut tradisi Buddhis, Sang Buddha lahir di Lumbini di tempat yang sekarang disebut Nepal, kepada orang tua bangsawan dari klan Sakya, tetapi meninggalkan keluarganya untuk hidup sebagai pertapa pengembara. Memimpin kehidupan mengemis, pertapaan, dan meditasi, ia mencapai pencerahan di Bodh Gaya. Sang Buddha kemudian mengembara melalui dataran Gangga yang lebih rendah, mengajar dan membangun sebuah ordo monastik. Dia mengajarkan jalan tengah antara pemanjaan indria dan asketisme yang parah, sebuah pelatihan pikiran yang mencakup pelatihan etis dan praktik meditatif seperti usaha, perhatian, dan jana. Dia meninggal di Kusinagar, mencapai parinirvana. Sang Buddha sejak itu dihormati oleh banyak kepercayaan dan komunitas di seluruh Asia. Beberapa abad setelah kematian Sang Buddha, ajarannya disusun oleh komunitas Buddhis di Vinaya, kodenya untuk praktik monastik, dan Sutta, teks berdasarkan khotbahnya. Ini diturunkan dalam dialek Indo-Arya Tengah melalui tradisi lisan. Generasi-generasi selanjutnya menyusun teks-teks tambahan, seperti risalah sistematis yang dikenal sebagai Abhidharma, biografi Sang Buddha, kumpulan cerita tentang kehidupan masa lalunya yang dikenal sebagai kisah Jataka, dan khotbah tambahan, yaitu Sutra Mahayana. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala. Pada saat ia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Oleh para pertapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala, diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawartin, maharaja dunia, atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya pertapa Kondana yang dengan tegas meramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi Buddha. Mendengar ramalan tersebut Sri Baginda menjadi cemas, karena apabila pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Oleh pertanyaan raja, para pertapa itu menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Bila tidak, ia akan menjadi pertapa dan kelak menjadi Buddha. 4 macam peristiwa itu adalah 1. Orang tua 2. Orang sakit 3. Orang mati dan 4 adalah seorang pertapa. Masa kecil. Sejak kecil sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai,
selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan di istana yang megah dan indah. Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu kolam bunga teratai berwarna biru, Appala. Kolam bunga teratai berwarna merah, Paduma. Kolam bunga teratai berwarna putih, Pundarika. Dalam usia 7 tahun Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajaran dengan baik. Dalam usia 16 tahun Pangeran Siddhartha menikah dengan puteri Yasodhara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan saat berumur 16 tahun, Pangeran memiliki 3 istana, yaitu Istana Musim Dingin, Rama. Istana Musim Panas, Surama. Istana Musim Hujan, Subha. Masa dewasa. Kata-kata pertapa Asita membuat Raja Sudodana tidak tenang siang dan malam, karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha, agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga Pangeran hanya mengetahui kenikmatan duniawi. Suatu hari Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini, kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua dan kematian. Lebih-lebih mereka yang minta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Selama 10 tahun lamanya Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun, tepat pada saat putra tunggalnya Rahula lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dan dengan ditemani oleh kusirnya, Cana. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup suci sebagai pertapa. Setelah itu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan, untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit dan mati. Pertapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan kemudian kepada Udaka Ramaputa, tetapi tidak merasa puas karena tidak memperoleh yang diharapkannya. Kemudian dia bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang pertapa. Akhirnya dia juga meninggalkan cara yang ekstrim itu dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Masa pengembaraan. Di dalam pengembaraannya, Pertapa Gautama mempelajari latihan pertapaan dari Pertapa Bhagava dan kemudian memperdalam cara bertapa dari 2 pertapa lainnya, yaitu Pertapa Alara Kalama dan Pertapa Udraka Ramaputra. Namun setelah mempelajari cara bertapa dari kedua gurunya tersebut, tetap belum ditemukan jawaban yang diinginkannya. Sehingga sadarlah Pertapa Gautama bahwa dengan cara bertapa seperti itu tidak akan mencapai pencerahan sempurna. Kemudian Pertapa Gautama meninggalkan kedua gurunya dan pergi ke Magadha untuk melaksanakan bertapa menyiksa diri di hutan Uruvela, di tepi sungai Nairanjana, Naranjara, yang mengalir dekat hutan Gaya. Walaupun telah melakukan bertapa menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Uruvela, tetap Pertapa Gautama belum juga dapat memahami hakikat dan tujuan dari hasil pertapaan yang dilakukan tersebut. Pada suatu hari dalam pertapaannya, Pertapa Gautama kedatangan seorang roh pemusik Gandharva yang kemudian melantunkan sebuah syair. Bila senar kecapi ini dikencangkan, suaranya akan semakin tinggi. Kalau terlalu dikencangkan,
putuslah senar kecapi ini, dan lenyaplah suara kecapi itu. Bila senar kecapi ini dikendorkan, suaranya akan semakin merendah. Kalau terlalu dikendorkan, maka lenyaplah suara kecapi itu. Nasihat tersebut sangat berarti bagi Pertapa Gautama yang akhirnya memutuskan untuk menghentikan tapanya lalu pergi ke sungai untuk mandi. Badannya yang telah tinggal tulang hampir tidak sanggup untuk menopang tubuh Pertapa Gautama. Seorang wanita bernama Sujata memberi Pertapa Gautama semangkuk susu. Badannya dirasakannya sangat lemah dan maut hampir saja merenggut jiwanya, namun dengan kemauan yang keras membaja, Pertapa Gautama melanjutkan samadinya di bawah pohon Bodhi Asata di hutan Gaya, sambil berprasetya, meskipun darahku mengering, dagingku membusuk, tulang belulang jatuh berserakan, tetapi aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku mencapai pencerahan sempurna. Perasaan bimbang dan ragu melanda diri Pertapa Gautama, hampir saja dia putus asa menghadapi godaan Mara, dewa penggoda yang dahsyat. Dengan kemauan yang keras membaja dan dengan keyakinan yang teguh kukuh, akhirnya godaan Mara dapat dilawan dan ditaklukkannya. Hal ini terjadi ketika bintang pagi memperlihatkan dirinya di ufuk timur. Pertapa Gautama telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyak Sambuddha, sama Sambuddha tepat pada saat bulan Purnama Sidi pada bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun, menurut versi Buddhisme Mahayana, 531 sebelum Masehi pada hari ke-8 bulan ke-12, menurut kalender lunar. Versi WFB, pada bulan Mei tahun 588 sebelum Masehi. Pada saat mencapai pencerahan sempurna, dari tubuh Siddhartha memancar 6 sinar Buddha rasmi, dengan warna biru, nila, yang berarti bakti, kuning pita, mengandung arti kebijaksanaan dan pengetahuan, merah lohita, yang berarti kasih sayang dan belas kasih, putih avadata, mengandung arti suci, jingga, mangasta, berarti semangat, dan campuran sinar tersebut Prabhasvara. Penyebaran ajaran Buddha. Setelah mencapai pencerahan sempurna, Pertapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yang antara lain, Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata ia yang telah datang, ia yang telah pergi, Sugata, yang maha tahu, Bhagava, yang agung, dan sebagainya. 5 pertapa yang mendampingi dia di hutan Uruvela merupakan murid pertama Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dhammacakkappavattana Sutta, di mana dia menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia. Buddha Gautama berkelana menyebarkan Dharma selama 45 tahun lamanya kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, hingga akhirnya mencapai usia 80 tahun, saat ia menyadari bahwa 3 bulan lagi ia akan mencapai parinibbana. Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon sala di Kusinagara, memberikan khotbah Dharma terakhir kepada siswa-siswanya, lalu parinibbana, versi Buddhisme Mahayana, 486 sebelum Masehi pada hari ke-15 bulan kedua kalender lunar. Versi WFB pada bulan Mei tahun 543 sebelum Masehi. Seorang tabib pribadi dan pengikutnya yang setia, Jivaka, merawat Sang Buddha pada masa sakitnya. Sifat agung Buddha. Seorang Buddha memiliki sifat cinta kasih, maitri atau metta, dan kasih sayang, karuna. Jalan untuk mencapai kebudaan ialah dengan melenyapkan ketidaktahuan atau kebodohan batin yang dimiliki oleh manusia. Pada waktu Pangeran Siddhartha meninggalkan kehidupan duniawi, ia telah mengikrarkan 4 prasetya yang berdasarkan cinta kasih dan kasih sayang yang tidak terbatas, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati dan mengamalkan Dharma, berusaha mencapai pencerahan sempurna,
Buddha Gautama pertama melatih diri untuk melaksanakan amal kebajikan kepada semua makhluk dengan menghindarkan diri dari 10 tindakan yang diakibatkan oleh tubuh, ucapan dan pikiran, yaitu tubuh atau kaya yaitu pembunuhan, pencurian, perbuatan zina. Ucapan atau faci yaitu penipuan, pembicaraan fitnah, pengucapan kasar, percakapan tiada manfaat. Pikiran atau mano yaitu kemelekatan, niat buruk dan kepercayaan yang salah. Cinta kasih dan kasih sayang seorang Buddha adalah cinta kasih untuk kebahagiaan semua makhluk seperti orang tua mencintai anak-anaknya, dan mengharapkan berkah tertinggi terlimpah kepada mereka. Akan tetapi terhadap mereka yang menderita sangat berat atau dalam keadaan batin gelap, Buddha akan memberikan perhatian khusus. Dengan kasih sayangnya, Buddha menganjurkan supaya mereka berjalan di atas jalan yang benar dan mereka akan dibimbing dalam melawan kejahatan, hingga tercapai pencerahan sempurna. Sebagai Buddha, dia telah mengenal semua orang dan dengan menggunakan berbagai cara. Dia telah berusaha untuk meringankan penderitaan banyak makhluk. Buddha Gautama mengetahui sepenuhnya hakikat dunia. Ia menunjukkan tentang keadaan dunia sebagaimana adanya. Buddha Gautama mengajarkan agar setiap orang memelihara akar kebijaksanaan sesuai dengan watak, perbuatan dan kepercayaan masing-masing. Ia tidak saja mengajarkan melalui ucapan, akan tetapi juga melalui perbuatan. Dalam mengajar umat manusia yang mendambakan lenyapnya dukkha, dia menggunakan jalan pembebasan dari kelahiran dan kematian untuk membangunkan perhatian mereka. Pengabdian Buddha Gautama telah membuat dirinya mampu mengatasi berbagai masalah di dalam berbagai kesempatan yang pada hakikat adalah dharmakaya, yang merupakan keadaan sebenarnya dari hakikat yang hakiki dari seorang Buddha. Buddha adalah perlambang dari kesucian, yang tersuci dari semua yang suci. Karena itu, Buddha adalah Raja Dharma yang agung. Buddha mengkhotbahkan Dharma, akan tetapi sering terdapat telinga orang yang bodoh karena keserakahannya dan kebenciannya, tidak mau memperhatikan dan mendengarkan khotbahnya. Bagi mereka yang mendengarkan khotbahnya, yang dapat mengerti dan menghayati serta mengamalkan sifat agung Buddha akan terbebas dari penderitaan hidup. Mereka tidak akan dapat tertolong hanya karena mengandalkan kepintarannya sendiri. Ayah Sang Buddha. Ayah Siddhartha bernama Udodana. Raja Udodana adalah pemimpin rakyat suku Sakya di Kapilavastu. Ayah Sudodana adalah Sinahanu, ibunya bernama Ratu Kakana. Putra Udodana yakni Siddhartha menikahi Yasodhara sepupunya yang adalah putri Supa Buddha dan adik perempuan ayahnya. Istri-istri Udodana yakni Mahamaya dan Mahapajapati Gotami keduanya adalah ibu dan ibu tiri dari Buddha. Anak-anak lain dari Udodana adalah Putri Sundari Nanda dan Pangeran Nanda. Ibu kandung Sang Buddha. Ibu Siddhartha bernama Mahamaya, yang menikahi Raja Sudodana. Mahamaya merupakan kakak dari Mahapajapati Gotami. Maya, berarti, ilusi, atau pesona, dalam bahasa Sanskerta dan Pali. Maya juga sering disebut Mahamaya, Maya yang agung, dan Maya Devi, Dewi Maya. Di dalam bahasa Tibet, dia juga disebut Gyutrulma. Ratu Mahamaya lahir di kerajaan Devadaha di Nepal. Istri Pangeran Siddhartha bernama Yasodhara yang dinikahi oleh Siddhartha pada usia 16 tahun. Riwayat hidup. Yasodhara adalah anak perempuan dari Raja Supabuddha, dan Pamita, adik perempuan ayah Pangeran Siddhartha, Raja Sudodana. Ayahnya adalah pemimpin suku Koliya dan ibunya berasal dari suku Sakya. Sakaya dan Koliya adalah cabang dari klan Adika atau Iksvaku. Tidak ada klan lain yang dapat menyamai kedua keluarga ini di daerah tersebut sehingga banyak pernikahan yang dilakukan antara kedua keluarga ini. Yasodhara dinikahi Pangeran Siddhartha tepat pada usia 16 tahun, usia yang sama pula untuk Pangeran Siddhartha karena mereka lahir pada tanggal yang sama.
Pada usia 29 tahun dia melahirkan seorang putra yang diberi nama Rahula. Pada hari kelahiran anaknya itu Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana. Yasodhara menjadi sangat sedih. Mendengar kabar bahwa suaminya telah meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang pertapa, dia pun memutuskan untuk tidak lagi memakai perhiasan dan hanya mengenakan jubah kuning dan makan sehari sekali. Meskipun keluarga aslinya mengirimkan pesan untuk menerimanya kembali, dia tidak menerima tawaran tersebut. Beberapa pangeran pun melamarnya tetapi dia menolaknya. Selama 6 tahun pengembaraan Pangeran Siddhartha, demikian pula Putri Yasodhara mengikuti kabar suaminya. Ketika Buddha mengunjungi Kapilavastu atau Kapilavastu sesaat setelah pencerahannya, Yasodhara tidak pergi melihat suaminya tetapi meminta Rahula untuk pergi menghadap Buddha dan meminta warisan padanya. Beberapa waktu setelah anaknya menjadi seorang samanera, Yasodhara juga memasuki sangha dan menjadi seorang bhiksuni. Dia dianggap sebagai yang terpandang dalam hal penguasaan kekuatan supernatural di antara para bhiksuni. Yasodhara meninggal pada usia 78 tahun, 2 tahun sebelum parinibbana Buddha. Nama. Arti nama Yasodhara, Sansekerta, adalah yasas yang berarti kemenangan, kegemilangan, plus dara yang berarti pembawa, berasal dari akar kata dri yang artinya membawa, mendukung. Oleh karena itu Yasodhara berarti pembawa kemenangan. Nama-nama lain yang disematkan padanya selain Yasodhara adalah Yasodhara Teri, Bimba Devi, Badakakana dan Rahula Mata, Ibu Rahula. Itulah kisah Buddha dan perjalanan hidupnya yang sangat menginspirasi jiwa kita. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera sobatku semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.